warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali bersama saya dalam channel Data Liberation. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Sang Maha Pencipta. Pada video sebelumnya, kita telah membahas soal biografi dari Francis Bacon. Maka pada video kali ini kita akan membahas soal pemikiran dari Francis Bacon. Pada video kali ini kita akan membahas soal knowledge is power atau pengetahuan adalah kekuatan. Dalam hal ilmu pengetahuan, Francis Bacon betul-betul memiliki kecenderungan yang cukup kuat ke arah gerakan pembaharu ilmu pengetahuan. Bahkan Francis Bacon sendiri memberikan kritik terhadap orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, bahkan orang-orang abad pertengahan. Menurut Francis Bacon, orang-orang Yunani terlalu terfokus atau terlalu terpesona dengan etika. Sedangkan orang-orang Romawi terlalu terfokus atau terpesona dengan hukum. Sedangkan orang-orang abad pertengahan terlalu terpesona dengan teologi. Bahkan pada abad pertengahan, ilmu pengetahuan dijadikan abdi atau pelayan dari teologi. Adapun beberapa anggapan yang menganggap bahwa ilmu pengetahuan merupakan jalan menuju neraka. Menurut Francis Bacon, manusia akan mengalami kerugian yang sangat besar jika manusia meninggalkan ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menaklukkan alam semesta. Dengan pengetahuan indrawi, manusia dapat menguasai alam semesta. Cara agar manusia dapat memajukan peradaban yaitu dengan menguasai ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, kita dulunya berkirim surat dengan selembar kertas yang disemprot dengan parfum dan dititip ke orang. Kini hanya dengan WhatsApp kita bahkan bukan cuma mampu berkirim pesan, namun dapat bertatap muka dengan video call yang dapat melacuri jarak dan waktu di antara kita. Ilmu pengetahuan benar-benar dapat membantu mempermudah, bukan cuma membantu menuntaskan rindu di antara kita, namun membantu seluruh segi kehidupan manusia. Manusia tidak bisa mengendalikan dunia atau menguasai dunia tanpa menguasai ilmu pengetahuan. Karena seluruh alam semesta ada untuk diungkap rahasianya. Dengan mengungkap rahasianya, kita dapat memperoleh keluasan dan kehalusan kekuatan dalam mengendalikan alam. Bahkan dengan ilmu pengetahuan, kita dapat mengenal dan mengendalikan diri sendiri. Hal ini yang dilupakan oleh orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, dan orang-orang abad pertengahan. Padahal kuncinya menguasai dunia adalah dengan menguasai hal-hal yang ada di sekeliling kita. Dengan menguasai ilmu pertanian, kita dapat menanam padi dan jagung untuk ketahanan pangan. Dengan menguasai ilmu medis, kita dapat menyembuhkan penyakit yang mengancam kehidupan dan meningkatkan angka harapan hidup kita. Dengan menguasai ilmu penambangan, kita dapat menambang berbagai hal di dalam bumi, mulai dari emas dan permata hingga minyak bumi atau batu bara yang nantinya digunakan untuk menjalankan kendaraan, untuk mempercepat mobilitas kita, dan bahkan untuk menerangi rumah dan jalan-jalan gelap yang dulunya dianggap banyak hantu bergentayangan di malam gelap. Namun setelah terang, kita dapat berjalan tanpa risau dan gusar dalam benak karena takut si cantik Kunti menyapa. Francis Bacon menjelaskan bahwa tugasnya manusia adalah untuk menaklukkan alam agar manusia dapat maju. Yang dimaksud Francis Bacon menaklukkan alam adalah bukan dengan menjajah atau mengeksploitasi atau menghancurkan alam. Yang dimaksud Francis Bacon adalah natura non nisi parendo vincitur, atau alam hanya bisa ditaklukkan dengan cara mematuhinya, yaitu dengan cara memahami cara kerja alam semesta atau memahami mekanisme alam semesta
untuk menyelaraskan kehidupan dengan alam, dan kemudian digunakan sebaik mungkin demi mengembangkan, memajukan, dan menjaga kehidupan bersama. Francis Bacon sendiri mempunyai sebuah jargon yaitu knowledge is power, ipsa scientia potestas est, yaitu pengetahuan adalah kekuatan. Pengetahuan sendiri merupakan kekuatan karena dengan pengetahuan manusia dapat memanfaatkan alam untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan. Dengan pengetahuan, manusia dapat membangun peradaban yang lebih maju, peradaban yang lebih mempermudah manusia untuk hidup lebih baik. Francis Bacon sendiri menunjukkan bukti dari knowledge is power dengan beberapa contoh penemuan, yaitu kompas, bubuk mesiu, dan juga mesin cetak. Menurut Francis Bacon, penemuan pertama yang menunjukkan knowledge is power adalah penemuan kompas. Kompas merupakan alat navigasi yang dapat menangkap medan magnet bumi dengan kedua ujung yang jarumnya selalu menghadap ke utara dan selatan. Dengan ditemukannya kompas, manusia jadi memiliki navigasi atau penunjuk arah yang baik, sehingga manusia dapat berkelana atau menjelajah kemana saja. Kompas sendiri pertama kali ditemukan di Cina pada tahun 206 sebelum Masehi, yaitu pada awal dinasti Han, dan terbuat dari biji besi dan pada awalnya digunakan untuk keperluan meramal. Kemudian pertama kali digunakan sebagai alat navigasi pada abad ke-11 oleh dinasti Song. Kemudian digunakan oleh orang-orang Eropa Barat dan Persia pada abad ke-13. Kemudian pada tahun 1877, William Thomson menyempurnakan pembuatan kompas, di mana mengurangi kesalahan-kesalahan pada kompas karena peningkatan penggunaan bahan besi pada kapal. Dengan arah atau navigasi yang jelas, kita dapat sampai di mana saja tanpa tersesat. Dari sinilah nanti batasan-batasan antara manusia terangkat, karena manusia telah saling bertemu, saling bertukar pikiran, pengetahuan, hasil alam, bahkan bertukar senjata. Penemuan kompas juga merupakan awal dari era imperialis atau penaklukan, di mana bangsa Barat menjajah untuk menaklukkan bangsa lain, di mana bangsa Barat menjelajah untuk menaklukkan bangsa lain. Seperti di Indonesia ada Belanda dan Portugis yang sampai ke Indonesia dengan misi Gold, Gospel, dan Glory. Ditemukannya kompas menjadi salah satu penemuan besar yang merubah dunia. Penemuan kedua yang menandakan knowledge is power menurut Francis Bacon adalah penemuan bubuk mesiu atau black powder. Bubuk mesiu merupakan bubuk api yang biasanya digunakan di senjata api sebagai bahan peledak yang memberikan dorongan kepada selongsong peluru untuk melaju dengan cepat. Bubuk mesiu pertama kali digunakan atau ditemukan pada abad ke-9 di Cina, dan penemuannya berawal dari upaya yang dilakukan oleh para alkemis atau para ilmuwan Cina yang berusaha untuk mencari ramuan elixir of life atau ramuan hidup abadi. Namun pada saat melakukan eksperimen, ramuan tersebut membakar tangan dan wajah sang alkemis. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ramuan tersebut juga menghancurkan rumah dari alkemis tersebut. Para ilmuwan Cina menyebutnya Huo Yao, ramuan api. Dalam teks catatan kerajaan Cina kuno menuliskan bahwa ramuan tersebut merupakan campuran dari belerang, arang, dan juga sendawa atau saltpeter. Penemuan bubuk mesiu sendiri merupakan penemuan yang dapat merubah dunia, karena dengan ditemukannya black powder ini terjadilah perubahan dalam perang, di mana pergantian dari penggunaan senjata jarak dekat ke senjata jarak jauh dengan daya destruktif yang lebih tinggi.
Penemuan bubuk misyu ini kemudian menjadi senjata api yang juga melancarkan proses imperialisme dunia. Bubuk misyu ini kemudian menginspirasi pembuatan senjata-senjata dengan daya destruktif tinggi dan membuat benteng, tembok, dan rumah menjadi tidak aman lagi karena adanya senjata yang mampu menembus pertahanan tersebut. Penemuan bubuk misyu menjadi salah satu penemuan yang mampu merubah dunia karena penggunaannya dalam perang yang semakin membuat manusia terinovasi untuk menciptakan berbagai jenis teknologi militer yang lebih baik. Penemuan selanjutnya yang menunjukkan knowledge is power menurut Francis Bacon adalah penemuan mesin cetak. Dengan ditemukannya mesin cetak, maka terjadilah penyebaran ilmu pengetahuan, di mana dahulu buku-buku yang ditulis sangat sulit untuk diperbanyak karena proses penyalinan yang manual atau harus menggunakan atau disalin ulang oleh seseorang, dan rentan sebuah pengetahuan dapat hilang jika buku-buku tersebut hancur atau dibakar seperti yang terjadi pada pembakaran perpustakaan di Baghdad oleh pasukan Mongol. Dengan ditemukannya mesin cetak, pewarisan ilmu pengetahuan menjadi lebih baik dan akhirnya pengetahuan yang diwariskan tersebut dapat dikembangkan. Pengetahuan-pengetahuan yang diwariskan tersebut yang akhirnya membentuk peradaban saat ini. Mesin cetak pertama kali digunakan oleh orang-orang Asia yaitu di Cina dan Korea pada tahun 175. Pada masa itu mesin cetak menggunakan alat sederhana yang terbuat dari kayu dan bambu, di mana Cina juga mengembangkan tinta yang berpengaruh besar terhadap tradisi tulisan. Mereka mengembangkan penggunaan tinta dan digunakan dengan cetakan kayu dan bambu. Namun karena alfabet Cina yang memiliki ribuan ideogram spesifik yang menyulitkan untuk melakukan penyetakan, sehingga perkembangan percetakan di Cina kurang signifikan. Kemudian di Eropa mesin cetak ditemukan dan dikembangkan dengan lebih baik oleh Johannes Gutenberg, yang kemudian digunakan pertama kali untuk mencetak Bible. Penemuannya tersebut menjadi penemuan besar pada masa itu, yang kemudian zaman tersebut disebut zaman Gutenberg. Dengan adanya mesin cetak, maka dapat menghindari dari terjadinya kesalahan dalam proses penyalinan buku dengan cara manual. Dengan adanya mesin cetak, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya, dan akhirnya manusia dapat membuat berbagai penemuan-penemuan demi kehidupan bersama. Jadi dalam pandangan Francis Bacon, yaitu knowledge is power atau pengetahuan adalah kekuatan, menandakan bahwa dengan pengetahuan manusia dapat memiliki kekuatan untuk mengembangkan kehidupan, membangun peradaban, bahkan mempertahankan kehidupan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq.